wabarakatuh. Kami dari kelas 2G akan mempraktekkan cara memandikan jenazah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah fikih ibadah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zuhri MAG. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saya, Nadia Ismawati, saya Halawatul Fitri, dan saya Naila Azkia. Saya Putri Nur Hidayah. Selamat menyaksikan. Bahan dan alat yang diperlukan untuk memandikan jenazah adalah yang pertama, 2 buah kain, selanjutnya 1 handuk, ember, kayu, sabun untuk membersihkan jenazah, sampo, kapur barus, kapas, jepitan kuku, dan cotton bud. langkah pertama yang harus kita lakukan dalam memandikan jenazah, kita harus menyiapkan meja atau tempat pemandi jenazah. Yang lebih baik, meja yang ada jarak-jarak atau lubang-lubangnya agar kotoran yang mengalir itu mudah keluar. Atau untuk penghormatan kepada jenazah, lebih dianjurkan sanak saudara, keluarga yang memangku jenazah ketika akan dimandikan. Nah, setelah itu kita menyiapkan kain basahan untuk menutupi jenazah dari mulai dada sampai ujung kaki. Ketika ingin memandikan jenazah, kita tidak boleh sama sekali melihat aurat jenazah atau menyentuhnya secara tangan kosong. Jadi, ketika ingin memandikan jenazah, kita memerlukan alas tangan atau sarung tangan untuk memandikan jenazah. Nah, selanjutnya, tahap memandikan jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah dengan air biasa, air yang tidak dicampur dengan kapur barus ataupun sabun. Yang pertama kita lakukan adalah mengistinjakan jenazah, menyiram air dari mulai kepala sampai ujung kaki. Ketika menyiram dengan air, tidak diperbolehkan menyiram langsung air ke jenazah, tapi harus melapisi air di tangan dahulu. Nah, seperti itu. Jadi air turun secara perlahan dari tangan kita, tidak boleh langsung. Kemudian ketika sudah mengalirkan seluruh air dari mulai kepala sampai ke kaki, kita menggosok-gosok bagian sela-sela yang ada di tubuh jenazah seperti leher, tangan, kemudian kaki. Nah, ketika ingin menyentuh bagian jenazah, kita harus menggunakan lapisan. Kita buka, tapi tidak boleh melihat aurat jenazah, artinya tangan saja yang masuk. Seperti ini. Nah, kita hanya boleh meraba bagian-bagian sela-sela tubuh jenazah. Sesudah kita mengistinjakan jenazah atau menyiram dengan air dari mulai kepala sampai ujung kaki jenazah, kemudian kita angkat sedikit jenazah seperti didudukkan, lalu kita siram sambil menggosok-gosok bagian tubuh jenazah yang di belakang. Setelah itu kita miringkan jenazah dari mulai sebelah kanan, sambil menyiram jenazah dan menggosok-gosokkan bagian tubuh jenazah yang sebelah kanan. Kemudian kita miringkan kembali ke sebelah kiri sambil menggosok-gosokkan dan menyiram tubuh jenazah bagian sebelah kiri agar kotoran-kotoran yang menempel di tubuh jenazah bagian belakang dapat mengalir hilang dari tubuh jenazah. Ketika selesai membersihkan sela-sela bagian jenazah tadi, kita membersihkan bagian hidung, telinga, kemudian kuku jenazah yang panjang-panjang.
Nah, adapun alat yang kita perlukan, yang pertama kita butuh katembat. Kita buka katembatnya. Nah, katembat ini berfungsi untuk membersihkan telinga jenazah, kemudian lubang hidungnya, kemudian gigi jenazah. Jadi kita bersihkan gigi jenazah menggunakan katembat. Nah, katembat ini harus secara bergantian, tidak boleh satu untuk semua bagian telinga, hidung ataupun gigi jenazah. Artinya sesudah telinga ganti kembali kepada katembat yang lain. Setelah itu kita bersihkan kuku jenazah dengan memotong kukunya yang panjang-panjang agar tidak ada tersimpan kotoran-kotoran tanah-tanah yang masih menempel. Ketika sudah, lalu kita siram kembali dengan air dari bagian kepala tadi sampai kepada ujung kaki. Sampai kotoran-kotoran yang kita bersihkan tadi hilang dari bagian tubuh jenazah. Nah, ketika sudah jenazah sudah bersih, maka selanjutnya kita membaca niat untuk jenazah. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla hadhil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya, memandikan mayit dengan air sabun. Kita siapkan air sabunnya yang sudah dilarutkan. Nah, jangan lupa memakai sarung tangan atau lapisan untuk memandikan mayit. Nah, kita siram air sabunnya sambil digosok-gosok ke mayitnya. Kita gosok pelan-pelan sampai ujung kaki, dan jangan lupa dialiri dengan airnya. Sesudah memakai air sabun, kita bersihkan mayit dengan sampo. Kita pakaikan mayit sampo. Kita bilas. Sudah kita memandikan mayit dengan air sabun dan sampo, kita bilas mayit kembali dengan air bersih. Pelan-pelan. Lalu bagian selanjutnya yaitu kita mengurut bagian perut pada mayat yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran pada mayat tersebut, lalu membersihkan pada bagian kubul dan dubur pada mayit. Adapun caranya yaitu kita menekan bagian perut pada mayit sambil membersihkan bagian kubul dan duburnya, sambil disirami dengan air yang bersih yang bertujuan untuk menghilangkan zat kotoran pada mayat tersebut, untuk menghilangkan zat warna, bau dan baunya. Lalu disiram hingga bersih. Setelah selesai memandikan jenazah menggunakan air sabun, selanjutnya yaitu kita mewudhukan jenazah seperti pada umumnya. Dimulai dari membasuh muka,
Lalu tangan kanan dan kiri. Kemudian membasuh kepala, telinga, dan juga kaki. Terkecuali pada bagian berkumut-kumut dan juga membasuh hidung. Selanjutnya, setelah selesai memudukkan jenazah, yaitu memandikan jenazah menggunakan larutan kapur baru secukupnya. Kemudian kita memandikan jenazah menggunakan air kapur baru dari ujung kepala hingga ujung kaki secara bersih. Setelah selesai memandikan jenazah, selanjutnya yaitu kita mengeringkan jenazah menggunakan kain handuk hingga kering. Setelah kita mengeringkan jenazah menggunakan handuk, selanjutnya itu kita menggantikan kain yang basah tadi menggunakan kain yang kering. Demikianlah praktek cara memandikan jenazah dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.